Bermula dengan seorang gadis yang berada di sekolahnya. Ia bernama Xiangqin. Karena pelajaran segera dimulai, ia pun bergegas untuk masuk dan tidak sengaja ia bertabrakan dengan seorang pria. Pria itu bernama Zizu, siswa kelas A terbaik dengan IQ 200 dan menjadi pria idola di SMA-nya karena ketampanan dan kepintarannya yang sangat berbeda dari siswa lain. Semua gadis mengejar cintanya dan termasuk Xiangqin yang sangat terpesona dengan ketampanan Zizu. Namun, Xiangqin hanya siswa kelas F yang merupakan kelas dengan IQ terendah. Demi tidak mendapat gangguan, ruang kelas A memiliki keamanan tingkat tinggi yang hanya IQ tinggi yang bisa masuk ke kelas tersebut. Kemudian scene berpindah. Semua siswa melihat pidato Zizu yang mengenalkan seorang anak kecil bernama Nana yang pernah ia selamatkan sebelumnya. Semua siswa lain pun memuji kebaikan Zizu dengan anak tersebut. Di sana, Xiangqin melihat Zizu memiliki teman dekat bernama Xiaohui. Karena itu, ia pun merasa cemburu. Tidak lama kemudian, datang seorang pria bernama Ajin dengan dua temannya. Ajin merupakan seseorang yang ahli masak, dan dia juga sangat mencintai Xiangqin. Ajin selalu mengejar cinta Xiangqin dengan membawakan masakan spesial untuknya. Dia ingin mengajak Xiangqin menikah, karena sebentar lagi mereka akan lulus dan tak ada kesempatan lagi untuk mengungkapkannya jika menundanya. Mendengar hal itu, Xiangqin langsung mendapat ide untuk mengungkapkan perasaannya terhadap Zizu. Di dalam kelas, Xiangqin memulai rencananya. Meskipun dia harus mengganggu guru kelasnya agar bisa menemui Zizu. Pada saat keluar kelas, Xiangqin melihat pintu ruang kelas A terbuka, dan ia pun langsung masuk ke sana dan mengungkapkan perasaannya kepada Zizu. Tapi Zizu menjawabnya dengan berkata bahwa itu mustahil. Xiangqin mendengar itu dan dia merasa sedih. Dan semua siswa lain langsung mengabadikan momen ditolaknya Xiangqin hingga menjadi trending di sekolahnya. Di sisi lain, Xiangqin yang sudah berada di rumah, dia sedang mengobrol dengan ayahnya. Dan kita diperlihatkan tempat tinggal Xiangqin yang sederhana, itu pun mereka sewa. Tidak lama kemudian, kejadian buruk pun terjadi, di mana rumah tempat tinggal mereka tiba-tiba saja ambruk dan rata dengan tanah. Itu dikarenakan rumah tempat mereka tinggal sudah tua dan tidak layak dihuni lagi, hingga kejadian tersebut masuk berita di TV. Pada saat di sekolah, Ajin langsung mengadakan pengumpulan dana untuk membantu Xiangqin yang telah kehilangan tempat tinggalnya. Di sana, Xiangqin merasa sangat malu, dan saat Zizu lewat, dia malah mengatakan bahwa ayahnya menyewa dengan harga sangat murah. Sehingga kejadian itu kesalahan ayahnya Xiangqin, dan hal itu membuat Xiangqin bersedih lagi. Ia pun mengatakan bahwa ayahnya telah bersusah payah membiayainya agar bisa tetap sekolah. Setelah itu, Xiangqin dan ayahnya harus mencari tempat tinggal yang baru. Untungnya, asisten teman lama ayahnya Xiangqin datang untuk menjemput mereka, dan ternyata teman lama ayahnya melihat berita bahwa mereka membutuhkan tempat tinggal. Dan saat mereka bertemu, di sini terlihat bahwa istri teman ayahnya Xiangqin sangat menyukai perilaku Xiangqin. Kemudian, ia ingin dijodohkan dengan anaknya. Namun Xiangqin menolak dan mengatakan bahwa ia telah menyukai seseorang di sekolahnya. Tanpa ia sadari bahwa ia sebenarnya ingin dijodohkan dengan Zizu. Karena sebelumnya Xiangqin ditolak Zizu, ia pun mencoba untuk menghilangkan semua perasaannya. Namun dia tidak sanggup karena Zizu terasa sulit untuk dilupakan. Tiba-tiba Zizu muncul dan melihat tingkah aneh Xiangqin dengan gambarnya. Di sana, Zizu melihat semua bukti betapa cintanya Xiangqin terhadapnya. Dan semua itu membuat Xiangqin merasa gelisah. Keesokan harinya, saat ingin ke sekolah, ibunya Zizu sengaja membuat Xiangqin ikut bersama Zizu dengan naik sepeda. Mau tak mau, Zizu memboncengnya. Xiangqin merasa sangat senang dengan hal itu, hingga ia ingin memeluk Zizu. Namun tiba-tiba, Zizu malah berhenti. Ia mengatakan kepada Xiangqin untuk bersikap tidak kenal saat di sekolah nanti. Dan dia ingin keluarganya tidak tahu bahwa Xiangqin pernah menyatakan cinta kepadanya. Dan tidak ingin semua siswa lain tahu bahwa mereka tinggal satu rumah. Dan setelah itu, Zizu meninggalkannya di jalan. Xiangqin hanya bisa bersedih dengan sikap Zizu yang sangat cuek terhadapnya. Saat itu, ada siswa lain yang mendekati Xiangqin yang bernama Rose. Dia temannya Xiaohui yang rela 3 tahun tidak lulus demi bisa melihat Zizu bahagia. Ia ingin Xiangqin tidak mengejar cinta Zizu,
karena ia ingin Zizu hanya untuk Xiaohui. Xiangqin mencoba melawannya bersama teman-temannya, namun ternyata Rose memiliki banyak pengikut dengan tinggi badan yang sangat ideal. Tiba-tiba Xiangqin mendapat pesan bahwa Zizu ingin bertemu dengannya. Ia pun sangat senang dan langsung pergi menemuinya. Di sini, Xiangqin agak jual mahal sedikit karena sebelumnya Zizu ingin bersikap tidak kenal dengannya, tapi malah ngajakin bertemu. Ternyata, Xiangqin mendapat video dari ibunya Zizu yang saat itu memakai pakaian perempuan dengan tingkah yang sangat berlawanan dengan kebiasaannya. Zizu ingin Xiangqin menghapus video tersebut, tapi Xiangqin mendapat ide bahwa Xiangqin ingin Zizu mengajarinya pelajaran sekolah agar nilainya bisa masuk dalam 100 teratas. Kalau Zizu menolak, maka video tersebut akan Xiangqin sebarkan. Dengan terpaksa, Zizu menyetujuinya. Di sini, Zizu melihat semua isi buku Xiangqin hanya dicoret-coret tentang perasaan Xiangqin terhadapnya. Hari demi hari, Xiangqin semakin giat belajar. Tanpa disadari, di sana mereka semakin dekat dan Xiangqin semakin pintar. Zizu selalu mengajari Xiangqin hingga ia kelelahan dan tertidur. Xiangqin kemudian mendekatinya dan memandang wajahnya. Kemudian tanpa sadar, ia juga tertidur di sana. Tidak lama kemudian, ibunya Zizu masuk dan melihat Zizu dan Xiangqin yang tertidur dan terlihat sangat romantis. Ibunya pun langsung mengabadikan hal tersebut. Setelah itu, ujian telah dimulai. Dengan santainya, Xiangqin menjawab semua soalnya. Usaha Zizu mengajarinya tidak sia-sia karena Xiangqin berhasil masuk peringkat 100 teratas. Ia mendapat peringkat 100. Kini ujian olahraga akan diadakan. Di sini persaingan terjadi antara Ajin dari kelas F dengan Zizu dari kelas A. Di sana, ibunya Zizu juga hadir di samping Rose untuk menyemangati anaknya. Karena merasa sama-sama menyemangati Zizu, Rose memasukkan ibunya Zizu dalam grup online sekolah. Melihat Xiangqin didekati oleh Ajin, ibunya Zizu langsung mengambil keputusan untuk membagikan foto kemesraan Zizu dengan Xiangqin sebelumnya. Semua penggemar Zizu merasa itu hanyalah editan saja. Saat lomba lari estafet, Xiangqin merasa ia sedang mengejar Zizu yang malah membuatnya terjatuh, dan kemenangan pun didapat oleh kelas A. Setelah itu, Zizu langsung menyerahkan pakaiannya kepada Xiangqin. Ia ingin Xiangqin mencucikan pakaiannya. Ia sengaja melakukan itu agar semua siswa mengira bahwa Xiangqin hanya sering membantunya saja. Tetapi hal itu malah membuat Ajin marah dan ingin menyerang Zizu. Di sini pertengkaran hampir terjadi, namun Xiangqin menghentikan hal itu. Salah satu siswa kelas A memperlihatkan kejadian saat Xiangqin menyatakan cinta kepada Zizu yang sebelumnya ditolak. Hal itu membuat Xiangqin benar-benar malu. Ia pun membalasnya dengan menyebar video kekonyolan Zizu yang sebelumnya ia miliki. Tentu saja hal itu membuat Zizu benar-benar marah dan membawa Xiangqin pergi. Setelah itu, Xiangqin menjelaskan bahwa ia menyesal menyukai Zizu dan ingin mencari pria lain, karena perhatiannya selama ini hanya dianggap lelucon oleh Zizu. Namun Zizu menjawab, apakah Xiangqin akan mampu dengan hal itu? Tiba-tiba, Zizu mendekati Xiangqin dan membuat Xiangqin menjadi deg-degan. Kemudian scene berpindah. Xiangqin bertemu ibunya Zizu dan ingin ia menjaga masa depan Zizu, karena selama ini Zizu menjadi orang yang sangat pintar dan memiliki banyak penggemar, dan ayahnya ingin Zizu meneruskan perusahaan keluarganya. Namun ibunya tidak pernah melihat Zizu bahagia. Hanya saat kehadiran Xiangqin, ibunya merasa bahwa Zizu sedikit berbeda dan merasakan kebahagiaan. Karena itu, Xiangqin akan menjaga masa depan Zizu, dan ia membuat makanan harapan dan jimat keberuntungan, karena Zizu akan menjalani ujian agar bisa masuk ke universitas. Xiangqin rela begadang semalaman demi membuat jimat keberuntungan tersebut. Tapi masalahnya, jimat itu malah membuat Zizu sial dan tidak bisa mengikuti ujian awal tersebut, karena makanan harapan yang dibuat Xiangqin membuatnya sakit perut. Di sana, Xiangqin merasa pusing karena tidak tidur semalaman. Hal tak terduga terjadi, di mana Xiangqin ditabrak oleh sebuah motor. Zizu yang melihat hal itu langsung menyelamatkannya. Saat kembali ke rumah, Xiangqin melihat pertengkaran Zizu dengan ayahnya tentang perusahaan keluarga mereka, di mana Zizu tidak ingin menjadi penerus perusahaan tersebut dan ingin memilih jalannya sendiri untuk menjadi dokter. Xiangqin merasa bersalah karena telah membuat Zizu gagal dalam ujiannya. Di sini terlihat ayahnya Zizu seperti sedang sakit. Xiangqin mencari keberadaan Zizu yang pergi karena pertengkaran sebelumnya.
Xiangqin merasa sangat sedih karena mengira Zizu telah tiada, dan ternyata Zizu berada di belakangnya. Di sini Zizu mengungkapkan karena dengan hadirnya Xiangqin, ia bisa menemukan tujuan hidupnya sendiri, walaupun harus melawan kehendak keluarganya. Keesokan harinya, Zizu akan pergi, dan saat itu terlihat ayahnya masih marah kepadanya. Tapi saat di mobil, terlihat bahwa ayahnya masih peduli dengan Zizu. Waktu terus berlalu, kini Xiangqin sudah menjadi mahasiswa bersama temannya, dan mereka bertemu dengan Ajin yang bekerja menjadi koki di kantin kampusnya. Pada saat makan, Xiangqin mendapat kabar keberadaan Zizu dan langsung pergi menemuinya. Terlihat bahwa Zizu sudah menjadi dokter hewan di sana. Demi bisa masuk, Xiangqin membawa seekor hewan kecil dan mengatakan bahwa hewannya sakit. Padahal itu hanyalah modus belaka. Kemudian, Xiangqin menanyakan kabar Zizu, namun Zizu tidak menjawabnya dan malah marah kepada Xiangqin karena Xiangqin menghalangi antrian selanjutnya. Tapi sebelum Xiangqin pergi, Zizu mengatakan agar Xiangqin menjaga hewan peliharaannya dan juga menjaga dirinya. Itu bukti bahwa Zizu masih peduli dengan Xiangqin. Tapi saat pulang, Xiangqin malah melihat Zizu yang tinggal berdua dengan Xiaohui, dan mereka melewati malam itu di sebuah kamar. Tentu saja hal itu membuat Xiangqin benar-benar cemburu. Keesokan harinya, Xiangqin mengajak Ajin untuk mengikuti Zizu yang saat itu berdua dengan Xiaohui. Melihat kemesraan Zizu dengan Xiaohui, Xiangqin benar-benar merasa cemburu dan tidak sengaja membuat Ajin menyentuh alat penyiram kebun di sana. Tentu saja hal itu malah membuat Zizu semakin romantis dengan Xiaohui, dan Xiangqin hanya bisa marah-marah dengan Ajin yang tanpa mereka sadari Zizu mengetahuinya. Zizu tahu bahwa Xiangqin sengaja mengikutinya. Mereka di sana malah saling adu mesra yang sebenarnya sudah jelas bahwa cinta Xiangqin terhadap Zizu benar-benar dalam. Setelah itu tanpa sengaja, Ajin malah naik ojek dengan Xiaohui dan Xiangqin tertinggal bersama Zizu. Karena itu, Zizu mengajak Xiangqin pergi ke tempat yang ingin ia kunjungi. Mereka naik perahu kecil di sebuah danau dan terlihat sangat romantis di sana. Zizu menceritakan tentang kebersamaannya dengan Xiaohui sebelumnya, dan ternyata mereka hanya memikirkan tentang masalah perusahaan ayahnya Zizu yang ingin bekerja sama dengan perusahaan ayahnya Xiaohui. Namun Zizu menolak menjadi penerus perusahaan dan ingin menjadi dokter. Mendengar hal itu, Xiangqin langsung berpikiran untuk menjadi perawatnya. Zizu pun tertawa mendengarnya. Setelah itu, Xiangqin menanyakan apakah mereka sepasang kekasih karena berduaan di danau itu. Tapi Zizu malah menceritakan legenda danau tersebut, yang apabila membawa seorang kekasih, maka mereka akan putus. Xiangqin langsung kaget dan malah membuat mereka terjatuh. Setelah itu, mereka menginap di hotel karena tidak ada tumpangan untuk pulang. Dan setelah mandi, Xiangqin merayu manja kepada Zizu. Ia ingin Zizu mendekat karena Xiangqin takut akibat lampunya mati. Tapi Zizu hanya memperbaiki lampunya saja. Setelah itu, Zizu pergi keluar untuk mencari makanan. Dan Xiangqin juga ikut keluar mencarinya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang mengikuti Xiangqin. Ia pun langsung lari dengan cepat tanpa menghiraukan hujan yang dilewatinya. Setelah bertemu dengan Zizu, ternyata yang mengikuti Xiangqin hanyalah bayangan 3 ekor kucing saja. Melihat Xiangqin yang kedinginan, Zizu langsung memberikan jaketnya kepada Xiangqin. Setelah sampai di hotel, mereka tidur. Dan saat tidur, Xiangqin malah bangun dan menatap wajah Zizu. Ia mengatakan jika ia tidak bisa memiliki Zizu, Xiangqin berharap agar Zizu bisa mencari perempuan lain yang lebih baik darinya. Dan ternyata, diam-diam Zizu mendengar perkataan Xiangqin. Setelah Xiangqin tidur, Zizu langsung menggenggam tangan Xiangqin. Keesokan harinya, setelah mereka bangun, Zizu mendapat kabar bahwa ayahnya masuk rumah sakit. Ternyata benar bahwa sebelumnya ayahnya Zizu memiliki penyakit. Atas kejadian itu, untuk sementara, Zizu yang akan mengelola perusahaan ayahnya, dan ia akan bekerja sama dengan perusahaan Xiaohui. Siang dan malam, Zizu bekerja, hingga sakit-sakitan dan hanya Xiangqin yang peduli dengannya. Namun semua itu masih tidak dihargai oleh Zizu. Setelah itu, ayahnya Xiangqin mengajaknya mencari tempat tinggal yang baru, karena sudah terlalu lama mereka menginap di rumah Zizu. Walaupun bersedih, mau tak mau Xiangqin harus pergi. Sebelum Xiangqin pergi, ia menemui Zizu terlebih dahulu. Xiangqin selalu memberikan perhatiannya kepada Zizu,
dan ia menanyakan hubungannya dengan Shaohui. Zizu mengatakan bahwa ia akan menikah dengan Shaohui. Karena itu demi perusahaan ayahnya bisa bekerja sama dengan perusahaan Shaohui. Xiangqin benar-benar kehilangan arah tujuan hidupnya dan ia benar-benar merasa sedih. Ia pun akan pergi dan meninggalkan keluarga Zizu. Waktu demi waktu telah berlalu. Xiangqin sedang menjalani tugas kuliahnya untuk menjadi perawat. Namun sepertinya ia tidak cocok dengan profesi tersebut. Setelah itu terungkap bahwa Xiangqin masih peduli dengan kabar Zizu, walaupun kabarnya selalu membuat dia cemburu. Dia mendapat kabar bahwa Zizu akan mengadakan pidato di sekolah SMA-nya dulu. Setelah itu, Xiangqin pura-pura tidak ingin ke sana, namun kakinya terus melangkah dan membawanya bertemu lagi dengan Zizu. Di sini, Xiangqin akan berpura-pura untuk berkeliling saja, tidak ada maksud untuk menemui Zizu. Tapi Zizu tahu bahwa Xiangqin sengaja ke sana untuk menemuinya. Ternyata semua kabar Zizu selama ini ditujukan hanya untuk Xiangqin, bukan Shaohui. Zizu kemudian menceritakan perubahan dirinya sebelum dan sesudah bertemu dengan Xiangqin. Karena hal itu, Zizu mengajak Xiangqin untuk menikah agar mereka selalu bersama. Walaupun awalnya Xiangqin sedikit jual mahal, tapi akhirnya Xiangqin menerimanya. Di akhir film, kita kembali di saat mereka tertidur saat belajar. Di sana, Zizu membuka surat pernyataan cinta Xiangqin sebelumnya. Dan surat tersebut menceritakan kisah mereka berdua yang ujungnya menjadi sepasang kekasih. Film pun selesai.